GM scam market, GM everybody. Oke, ya tadi malam sempat ada kenaikan dan cuman ngeretest ya ke arah resistance yang terbentuk di tanggal berapa nih? Kok ada ads-nya lagi nih? Tanggal 14 Januari ya, 14 Juni. Jadi artinya itu sekitar 4 hari yang lalu ada kejadian ya. Kemudian di kejadian itu di retest ya tadi malam, and then rejection yang begitu dahsyat, dan tanda kutip ini tanpa ekspektasi aku kayak gitu ya. Dan video aku yang tadi malam ya, ini kok begitu rame guys, bisa-bisanya tumben-tumbennya satu hari itu lebih dari 1000 viewsnya. Biasa kan satu hari ya ngestaknya 800 gitu ya, 700. Nah ini ya bisa 1000-an nih. Jadi artinya topiknya sedikit menarik gitu. Dan apakah yang diharapkan gitu ya? Karena aku terkenal sebagai bocil bear boy ya, kali ini udah sesuai yang aku bilang. Aku punya trading plan. 3 tahun jadi bear boy, 1 tahun jadi bull boy. 3 tahun jadi bear boy, 1 tahun jadi bull boy. Karena itu adalah cycle sebelumnya. Dan jujur sepertinya udah mulai gak berlaku. Nah ini ada pertanyaan ya, lu ngasih jawaban atas video lu, apa lu nyari jawaban buat keyakinan lu sendiri? Pertanyaannya kayak gini ya. Gini guys ya, aku udah main crypto dari 2019. Bukan mau sombong ya, tapi ya pengalamannya mungkin jauh daripada kalian yang baru main. Di 2020 itu ada crash covid yang begitu dahsyat waktu itu ya. Dan itu minusnya nggak separah ini. Tapi untuk tahun ini jujur bener-bener cycle paling beda dan cycle paling absurd ya. Gimana nggak absurd? Kalian lihat sendiri ya bagaimana keabsurdannya ya. Ini jujur banget, bener-bener nggak masuk logika aku lah gitu ya. Bener-bener udah di luar nalar. Kenapa? Ya karena ini altcoin ya udah minus dulu ya. Karena apa? Karena altcoin kemarin itu udah pada naik tinggi sebelum halving. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, Bitcoin halving aja ya sebelum Bitcoin all time high aja sebelum halving itu udah red flag. Dari dulu selalu aku bilang, dan dulu juga sering dibully. Hati-hati, ini BTC akan terbanting. Kalau terbanting keras, sakit. Hati-hati sama market udah overbought segala macem, masih aja dibully. Dan ini kejadiannya. Dan bahkan ya aku nyerok itu kan mulainya kemarin 57.000 guys. Ingat waktu Bitcoin 57.000, kalian tahu ya 57.000 yang waktu di sini ya, yang waktu bandar aku call ini adalah bottom segala macam, kemudian terjadilah IHNS yang besar, kemudian baru market naik ya. Nah di situ aku ngelong. Dan sekarang altcoin dan portoku masih minus juga. Kenapa ya? Karena dominansi BTC Dom-nya. Apakah aku panik? Sama sekali tidak. Apakah aku mencari jawaban buat keyakinan? Tidak ya. Kalau aku ya buat keyakinan itu enggak perlu guys dari kalian guys. Karena aku bisa analisa dan aku bisa trading sendiri. Sekali lagi aku nggak butuh keyakinan dari orang lain atau siapapun, karena aku conviction sama diri aku sendiri dan aku punya confidence. Kalau aku yakin, aku udah pasti melakukan apa yang sesuai dengan arahan aku. Dan kalau aku nggak yakin, aku udah lama out ya. Ingat aku kemarin out di 73.000 ya. Waktu orang semua di sini ya, waktu orang semua nge-call ini akan ke 80 segala macam bla bla bla, dan kemudian aku masuk lagi di sini mulai dari 60.000 DCA sampai 57.000 di sini ya. Kemudian aku nggak masuk lagi dan sekarang porto aku masih minus dan harusnya ini kesempatan untuk masuk lagi kayak gitu ya. Nah jadi apa ya? Ya jadi sebenarnya nggak ada yang bermasalah di sini ya untuk masalah keyakinan atau apa, dan aku tidak mencari jawaban guys. Aku lebih bisa analisa daripada lu woi ya. Nah jadi win rate aku yang 80% sudah hancur dan ternodai ya. Apakah ya nanti aku mengharapkan 60% aja guys ya. 60% itu sebenarnya udah bagus ya, di atas 60%, dan pelan-pelan di bulan ini aku naikin lagi ke 80%. Karena jujur untuk menahan win rate 80% dalam waktu 4 bulan itu sangat-sangat luar biasa sakit gitu ya. Nah ini semoga ya ini akan menjadi yang terbaik, yang terakhir ya. Karena di sini di 1 jam kita udah melihat ada bullish sign, yaitu adalah bullish divergent. Di sini aku nggak mau halu atau apa, tapi di sini kita based on technical sekali lagi, karena meskipun technical itu nggak bisa digunakan 100% ya. Nah
Jadi ya yang video yang kemarin itu kenapa ramai? Karena mungkin pada bilang aku nebar ketakutan, padahal enggak sama sekali. Itu adalah pertanyaan orang yang di DM aku, baik di grup. Kalian nggak lihat ya, di setiap komentar itu pasti ada satu orang yang berkomen, "Bang, ini gimana menurut lu, buruan jadi atau enggak?" Kalian cek aja video-video aku itu pasti ada satu orang berkomen. Belum lagi chat di PC aku ya, di maksudnya PM. Kemudian di grup ya, grup aku kan ada banyak ya, pada nanya nih, jadi nggak nih buruan gitu kan, apakah udah pucuk kemarin segala macem ya. Di situ kan aku cuman apa ya, mengajak sharing ya, bukan mencari jawaban ataupun apa, kan aku tahu jawabannya, aku nggak perlu jawaban kalian kayak gitu ya. Nah jadi ya balik lagi di sini guys, ya kita mau lihat dulu, ini adalah funding rate, yang mana ini adalah indikator aku untuk masuk juga. Dan kemarin aku masuk, itu warna itu putih semua guys. Dan ini pertama kali dalam sejarah, bukan pertama kali dalam sejarah sih, pertama kali dalam 2 tahun ini, 2023 dan 2024, aku melihat yang full green kayak gini. Gila sih, ini bener-bener udah lama banget aku nggak lihat full green. Yang greennya juga kalian bisa lihat, ini ada 2 degradasi warna hijau ya. Yang ini hijau biasa, yang ini hijau lebih muda. Yang hijau lebih muda ini jauh guys ya. Di sini kalau kalian perhatikan ini 0,0023, sedangkan hijau biasa itu 39 ke atas kayak gitu. Dan jadi ini menurut aku sih benar-benar gokil ya. Karena benar-benar alt itu di reset, alt itu dihabisin, dibabat sampai siap lagi alt ini untuk bounce atau untuk naik 200-300% lagi seperti kemarin. Ya. Dan apakah ini salah? Sebenarnya nggak salah ya. Sebenarnya ini bagus juga sebenarnya. Cuman yang membuatnya nggak bagus adalah kita tuh udah terlanjur masuk cukup di atas. Kayak gitu aja sebenarnya konsepnya ya. Nah kemudian kalau kita lihat liquidation map dulu deh. Kita lihat liquidation map ini ya benar-benar ya jemput atas ya. Ini sebenarnya udah bolong kalau kita perhatikan lagi. Nah ini sebenarnya rapat juga di 62.000 masih ada. Habis itu di bawahnya udah nggak ada. Jadi apakah masih bisa bang ke 62.000? Nah jadi di sini masih ada target ya sebenarnya untuk 62.000 ini sebenarnya kayak masih possible aja kalau kita perhatikan ya. Kenapa possible aja ya, kelihatan gitu ya. Di sini masih masih ketera gitu marketnya, likuidasinya bukan marketnya ya. Jadi masih ada orang yang open posisi di situ yang belum kejemput sama sekali, dan di atas sih juga tebel ya. Jadi ya aku netral gitu, ke atas bisa, ke bawah juga bisa, jadi nggak berpihak kepada satu sisi kayak biasa kayak gitu. And then kalau kita lihat bounce-nya lumayan oke di sebelah sini. And then lagi di sini kita lihat liquidation hari ini mungkin cukup ekstrim. Oke, liquidation hari ini nggak terlalu ekstrim ya, nggak kayak waktu tanggal 12 dan 13 April dan juga kayak tanggal 5 Maret ya. Nah kalau sekarang sih mungkin ya kemungkinan itu udah pada habis gitu ya dananya, makanya nggak liquid lagi. Nah di sini kalau kita perhatikan total likuidasi itu 65 total likuidasi itu untuk long itu 212 juta dolar ya. Belum seberapa lah dibanding yang ini guys. Yang ini aja tembus ke 700 ya. Jadi ini tuh 3 kali lipatnya ya. Masih 3 kali lipat di bawahnya maksudnya ya. Nah, jadi ya biasanya di mana mulai banyak liquid dan funding rate merah, orang udah pada nyerah, disitulah buruan yang sebenarnya itu dimulai. Dan aku yakin di tahun ini tetap akan ada buruan, dan di tahun depan tetap pucuknya. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you in the next video. Bye-bye.